pernah ikut sesi parenting Sally juga dan pernah Sally kasih materi ini. Nggak apa-apa ya Bunda ya. Nanti kita ada 2 slide dan mungkin tambahannya ada yang di slide berikutnya gitu. Ini Sally hanya mengulas untuk perkenalan kita aja. Nah, ada quote yang terkenal dari Ali bin Abi Thalib, yaitu didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu, gitu kan. Nah, jadi ayah bunda, kita harus tahu banget nih zaman anak-anak kita itu kayak apa, gitu. Nggak bisa kita nggak move on bahasanya gitu, atau nggak bisa kita nggak mau tahu tentang zaman anak kita. Kita cuman misalnya tahu iya, sekarang kan zamannya gadget, udah gadgetnya aja yang tahu. Nah, itu yang harus kaji lebih dalam. Gadgetnya apa sih? Mainannya ngapain sih? Seperti itu. Karena zamannya ayah bunda dengan zaman anak-anak tentulah berbeda gitu. Maka didiklah dengan sesuai zamannya. Seperti itu ya ayah bunda ya. Oke, ini ada sedikit video tentang perkenalan industri 4.0 itu. Kita sama-sama lihat. Suaranya terdengar ya? Revolusi industri keempat atau Industry Revolution 4.0 kini menjadi perbincangan banyak pihak. Pemerintah, industri, dan perusahaan mengerahkan segala persiapan untuk menghadapinya. Namun apa sebenarnya revolusi industri keempat itu? Klaus Schwab adalah sosok yang pertama kali mengemukakan istilah itu kepada publik di pertemuan World Economic Forum 2016. Schwab memaparkan revolusi teknologi sedang berlangsung dan mengaburkan batas antara fisik, digital, dan biologis. Sederhananya, revolusi industri keempat adalah bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan internet saling memengaruhi kehidupan manusia. Lalu apa saja tahapan revolusi industri sebelumnya? Revolusi industri satu dimulai pada abad ke-18 dengan adanya penemuan mesin uap dan mesin manufaktur. Revolusi industri kedua pada abad ke-19 ditandai dengan adanya produksi massal, mesin listrik, dan standarisasi industri. Revolusi industri ketiga ditandai dengan adanya komputer dan teknologi informasi pada abad ke-20. Dan saat ini kita sedang berada di era revolusi industri keempat. Hadirnya otomasi dan kecerdasan buatan di industri tentu memberikan potensi besar untuk melipat gandakan produktivitas tenaga kerja. Berbagai perusahaan besar dunia bahkan telah menggunakan robot dan kecerdasan buatan sebagai pekerja di lini produksinya. Sebut saja Amazon, Tesla, Uber, DHL, Adidas, dan Nestle. Di Indonesia, operasional pabrik Suzuki Cikarang telah menggunakan teknologi robotik. Namun, di balik manfaat bagi percepatan dan otomasi industri, banyak sekali tantangan bagi ekonomi dalam menghadapi revolusi industri keempat. Padahal, Indonesia saat ini tengah menikmati periode bonus demografi berkat banyaknya populasi penduduk dalam rentang produktif. Booming ketersediaan tenaga kerja yang bersamaan dengan era revolusi industri 4 akan menjadi ancaman nyata bagi low-skill workers atau profesi dengan jenis pekerjaan yang repetitif, karena dapat dengan mudahnya tergantikan oleh mesin, robot, dan kecerdasan buatan. Menurut data McKinsey, 7 bidang pekerjaan yang akan tetap bertahan di era otomasi antara lain industri kreatif, teknologi informasi, profesional, manajer, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan jasa konstruksi. Kementerian Perindustrian telah meluncurkan inisiatif Making Indonesia 4.0 dalam menghadapi revolusi industri keempat.
ada 10 prioritas nasional lintas sektoral dalam upaya memperkuat struktur perindustrian Indonesia dalam menghadapi tantangan di masa depan. Jadi, selamat datang di Revolusi Industri Keempat. Tim Liputan CNBC Indonesia. Oke, sudah selesai Ayah Bunda. Itu tadi perkenalan singkat tentang Industri 4.0 atau Industri 0. Nah, kaitannya gitu ya. Tadi kita dengar tentang bonus demografi, di mana nanti beberapa tahun kemudian di saat anak-anak ayah bunda ini menjadi remaja atau dewasa, disitulah bonus demografi Indonesia terjadi. Sebenarnya bonus demografi itu apa ya, Bun ya? Bonus demografi itu adalah di mana usia produktif itu sangat tinggi angkanya dibandingkan dengan tingkatan usia yang lainnya. Artinya persaingan lapangan kerja itu sangat-sangat terbatas dengan jumlah pesaing yang sangat berat gitu dan sangat banyak gitu. Nah, makanya ini tantangan juga untuk anak-anak kita. Bagaimana sih nanti mereka menghadapi zamannya mereka yang sebegitunya gitu. Dan ayah bunda di sini tentunya menyekolahkan anak-anak adalah salah satunya untuk mempersiapkan mereka memiliki daya saing ketika mereka besar nanti gitu kan. Tentunya yang saya yakini adalah tujuan ayah bunda seperti itu gitu. Walaupun masih SD, tapi tentu dong gitu. Kita punya visi untuk anak-anak kita ke depannya, maunya itu mereka bisa punya daya saing tinggi ketika mereka besar nanti gitu kan, bahasanya seperti itu. Oke, sebentar. Sudah. Nah, tadi kita udah sama-sama dengerin industri 1.0 itu ngapain sih? 2, 3, 4. Di 4 ini ayah bunda bayangkan ya, pekerjaan-pekerjaan yang tadinya dilakukan manusia itu sudah banyak digantikan oleh mesin-mesin atau robot-robot. Siapa sih yang bakal bertahan di industri 4.0 ini? Tentunya orang-orang yang memiliki skill yang nggak bisa digantiin dengan mesin itu. Sayangnya gitu, udah banyak banget loh pekerjaan-pekerjaan yang tergantikan dengan mesin-mesin itu. Nah, makanya di sini kita harus punya slogan, jangan mau diberdayakan dengan teknologi, tapi kita yang harus memberdayakan teknologi. Dan itu yang harus ayah bunda tanamkan kepada anak-anak ayah bunda gitu. Kamu boleh main gadget, tapi bukan gadget yang memperdayakan kamu, tapi harusnya kamu yang memperdayakan gadget. Maksudnya gimana tuh, Bun? Misalnya Andika punya bisnis online, di usia muda dia, di usia dia saat ini, nggak masalah. Itu justru keren banget gitu. Berarti Andika sudah memberdayakan gadget, bukan Andika yang diperdayakan dengan gadget. Tapi misalkan gitu, sebut saja si Mawar, setiap hari main game. Nah, itu yang disebut diberdayakan oleh gadget gitu. Makanya ayah bunda harus bisa melihat apakah anaknya ini diberdayakan dengan gadget atau memberdayakan gadget gitu. Ya, kalau misalnya dibilang Bunda Seli masih anak kecil, waktunya bermain. Nah, bermainnya anak-anak ini yang akan kita bahas terkait dengan zamannya mereka yang saat ini memang Masya Allah ya Bunda, kemajuan teknologinya pesat. Kalau kita nggak bisa mengikuti, ya tertinggal juga gitu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Sebentar, ini. Nah, oke. Jadi di sini ada gambar seperti adonan kue ya ayah bunda ya terlihatnya, dan ada cetakan kue juga di situ. Ini kalau Sally mau membahas tentang parenting, kalau Sally sharing parenting, sebenarnya pembahasannya itu dimulai dari kandungan gitu. Nah, dimulai dari kandungan ini adalah yang Sally maksud ketika sudah ditiupkan ruh dalam kandungan, dalam janin itu gitu kan oleh Allah, maka disitulah parenting itu dimulai. Seperti apa sih parenting dalam kandungan itu? Ialah berkomunikasi dengan anak gitu kan. Terus kalau misalnya ayah sama bundanya ada masalah, mereka sudah bisa mengkontrol diri karena mereka ingat ada janin di dalamnya gitu. Dan memberikan kalimat-kalimat setiap hari yang kalimatnya itu berfaedah. Misalnya, Assalamualaikum anak ayah bunda, sudah bangun belum nih? Nah, ya bunda udah bangun loh. Itu sudah mulai sejak dalam kandungan gitu kan. Dan ketika anak-anak kita lahir di usia anak usia dini, saat itulah ibaratnya kita sedang membuat adonan kue.
Di mana ketika kita membuat adonan kue, kita masih bisa menambahkan bahan-bahan agar rasanya itu pas, gitu Ayah Bunda. Jadi pada masa anak usia dini, jangan diremehkan untuk memberikan parenting sama mereka yang benar-benar baik. Artinya, masih anak TK, nggak perlu TK, atau misalnya masih TK, udahlah main aja gitu. Atau ya udahlah masih TK gini, nggak perlu terlalu diperhatiin, kita perhatiin aja kakaknya yang SD, yang SMP, nggak gitu. Kalau adonannya udah nggak enak, gimana coba kita mau menikmati kuenya? Itu pentingnya adonan itu gitu. Lalu ketika kita masuk ke usia anak-anak, nah ini anak usia sekolah dasar nih, bunda-bunda sedang membentuk kuenya. Mau dibentuk seperti apa Bun? Bintang, mau dibentuk bulat sempurna atau mengot-mengot, pakai cetakan atau pakai tangan, itu semua ya Bunda yang mengatur. Mau bentuknya bagus, nah saat ini gitu dibentuknya. Artinya di sini memang ayah bunda sudah mulai gitu loh mengarahkan anak-anak kita, ini tidak baik, ini baik, dengan cara yang benar juga gitu. Nah, makanya di sini ayah bunda harus ingat nih, di masa pandemi COVID-19 ini banyak sekali hak anak yang terenggut. Salah satunya adalah hak interaksi mereka dengan sosialnya. Mereka di rumah aja. Banyak kasus di berita yang kita lihat, anak digebukin sama orang tuanya karena nggak mau belajar, terus anaknya stres, dan orang tua yang biasanya kasar sama anak, mereka akan menganggap ya udah masih kecil gini, nggak akan tahu kok rasanya sedih gitu. Hati-hati gitu kan. Mereka menyimpan trauma sejak mereka usia anak-anak, dan bisa jadi itu cikal bakal membuat anak kita menjadi seorang pemberontak ketika mereka remaja atau dewasa. Makanya ayah bunda saat ini, ayah bunda harus sadar bahwasanya kita sedang membentuk anak-anak kita, bukan lagi adonan, bukan, tapi sudah mulai membentuk. Jadi bentuklah sebagus mungkin sesuai yang ayah bunda inginkan. Nah, lanjut ke slide selanjutnya. Jadi terkait tentang Industri 4.0 ini sendiri sebenarnya sudah dari beberapa tahun yang lalu. Tapi sekarang masih digalang-galangkan. Indonesia masih mau menuju ke 5.0 itu gesernya masih maju mundur, maju mundur, maju mundur gitu. Apalagi COVID ini mundur dikit gitu kan. Makanya kenapa kita masih berkutat dengan 4.0, atau mungkin ada istilah-istilah lainnya, silahkan, yang artinya intinya adalah di zaman kita saat ini pemerintah juga sudah membuat strategi. Anak-anak kita dipersiapkan menjadi manusia yang punya kemampuan berpikir kritis, kemudian memiliki kemampuan keterampilan komunikasi, percaya diri yang tinggi, terus bisa bekerja sama dan berkolaborasi, dan memiliki kreativitas serta kemampuan yang inovatif. Artinya ya Bunda, nilai-nilai yang tinggi, ujian-ujian yang Masya Allah yang seperti apa itu gitu, itu penting memang secara kurikulum. Tapi ingat ayah bunda sedang membentuk anak-anak, di mana anak-anak dituntut untuk berpikir kritis. Contoh berpikir kritis itu kayak gimana Bun? Misalnya, ayo sayang, kamu hari ini ngapal surat An-Naba ya? Iya Bun. Kamu hari ini ngerjain matematika ya? Iya Bun. Kamu hari ini iya bun aja tanpa dia ada nanya. Kenapa aku harus menghafal An-Naba? Kenapa aku harus mengerjakan PR? Nah, ketika ayah bunda melihat anaknya tidak memiliki pertanyaan-pertanyaan itu, maka yuk diklik tombol on berpikir kritisnya. Artinya seperti ini, contohnya. Faiza, hari ini kita ngapal ini ya surat An-Naba ya. Iya bun, misalnya dia hanya responnya iya bun saja. Bunda di sini mulailah merangsang. Faiza, ketahu nggak kenapa hari ini Bunda minta kamu ngapal surat An-Naba? Nggak tahu Bun. Oh nggak tahu ya. Bunda kasih tahu ya gitu. Karena alasan Bunda apa? Bukan hanya supaya nggak dimarah bu guru. Oh tidak Bunda gitu. Kalau hanya hanya takut dimarah bu guru, itu nggak ada keuntungannya buat bu gurunya gitu. Bahasanya kan seperti itu. Atau bahkan mungkin bundanya bisa bercerita. Faiza tahu nggak dalam Quran surat An-Naba itu Allah menjelaskan apa? Jadi ketika kita menuntut anak kita berpikir kritis, maka tuntutlah diri kita sendiri dulu.
Apakah kita sebagai orang tua sudah kritis? Kalau belum, jangan dulu nuntut ke anak, gitu kan, bahasanya seperti itu. Maka itu untuk kritis. Kenapa kok harus berpikir kritis sih anak-anak kita? Masya Allah Bunda, lagi-lagi kita balik ke bonus demografi. Nanti nggak tahu nih, zaman-zamannya Andika, Rashad, dan Mutiara, seperti apa, kita nggak tahu persaingan kerjanya. Lihat aja sekarang kayak apa. COVID ini memberikan pelajaran ke kita loh. Udah warning, artinya peringatan. Bahwasanya semuanya bisa dikerjain dari rumah. Bisa pakai laptop, bisa pakai ini. Yang kerja apa? Teknologi. Bagi yang tidak menguasai teknologi, ketinggalan. Gitu. Bagi yang hanya mengeluh, ya gimana belajarnya daring, anaknya nggak ngerti lah, kan dia mau interaksi sama guru. Bagi yang hanya mengeluh seperti itu, nggak akan maju, Bun. Ya Sally juga gitu, ngajar anak TK, walaupun ngajarnya seminggu sekali, tapi tetap aja mikir ini gimana ya supaya pembelajarannya itu ada pakai inovasi dikit, walaupun mungkin nggak terlihat ada pergerakan lagi saat ini ya, karena mungkin udah terbiasa semua kita dengan keadaan yang seperti ini, tapi tetap aja kita sebagai guru ikut pelatihan sana sini, ikut koreksi diri apa yang kurang. Tapi kita mohon kerjasama dari ayah bunda untuk tadi 4 poin ini aja. Berpikir kritis, kreativitas, dan punya inovasi, keterampilan berkomunikasi, bisa bekerja sama, dan punya kepercayaan diri. Kalau misalnya nih, ini target ayah bunda yang harus mungkin ayah bunda catat gitu. Dilihat anaknya, kira-kira anak aku udah punya nilai inovasi yang tinggi belum ya? Gimana ya untuk merangsangnya? Contoh, misalnya bunda kesulitan membuka tutup botol aja. Kita ambil yang simpelnya aja gitu. Diliatin aja ke anak, aduh susah banget nih bunda buka tutup botolnya. Ada nggak ya anak itu kayak tergerak, sini bun, aku tolongin. Ketika dia cuek, berarti bunda harus sadar. Ayo bun, diklik tombol on kreativitasnya, diklik tombol on inovasinya gitu. Kemudian keterampilan berkomunikasi. Nah, keterampilan berkomunikasi di sini misalnya ya bunda ajaklah anak kita berinteraksi misalnya gini. Gimana sayang belajar hari ini daringnya? Seru nggak? Enggak. Kenapa? Ya bosen aku gini-gini aja, aku pengen ketemu ke teman gitu kan. Oh ya, kalau ketemu teman lagi COVID kayak gini bahaya nggak? Bahaya. Mungkin awal-awal anak yang belum bisa berceloteh, dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan aja. Tapi kalau terus-menerus diasah, dia akan punya apa ya, semacam kayak mesin yang semakin dipakai, dia semakin lancar gitu. Bahkan tanpa ayah bunda tanya sama dia tentang perasaannya, mungkin dia bisa curhat sama ayah bunda gitu. Nah, ini sepertinya lagi mau azan ya ayah bunda ya. Mungkin kita istirahat sebentar sampai azan selesai. Dan sambil menunggu azan selesai, Sally mungkin minta ayah bunda mengira-ngira di antara 4 ini mana anak-anak ayah bunda yang tombol on-nya sudah aktif dan mana yang belum. Antara berpikir kritis, inovatif, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi, sama satu lagi, percaya diri. Coba ayah bunda lihat anaknya. Mana yang belum diklik tombol on-nya?
Oke, Ayah Bunda, azannya udah selesai ya. Oke, ada nggak yang mau sharing di sini? Satu orang aja ya Bunda. Kira-kira mau kasih tahu nggak nih anaknya yang tombolnya belum on, yang bagian mana nih di antara 5 kemampuan itu? Silahkan Ayah Bunda. Ada? Dia mana yang belum tombolnya on? Tombol mana yang belum on kan? Silahkan Ayah Bunda. Nih, kita pengen anak kita punya keterampilan komunikasi yang baik nih, berpikir kritis, punya kepercayaan diri. No, sekarang ayo kita mulai dari Ayah Bundanya dulu. Siapa yang mau sharing kira-kira? Ya. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Ayah dari Talita ya? Iya Umi. Iya. Bagaimana Ayah? Masya Allah ini Sally senang banget ya kalau ngelihat ada ayah-ayah yang ikutan parenting luar biasa. Kita kasih apresiasi dulu ya untuk Ayah Talita. Silakan Ayah. Ini belum sharing, belum ngasih pendapat, tapi udah tepuk tangan ya Umi ya. Sudah ikut saja sudah senang banget karena gitu? ayah ini ya karena ayah ini biasanya masih banyak yang paradigmanya mungkin bundanya aja deh yang ikut gitu. Jadi begini, apa sih? Tadi saya juga menyimak, cuman kadang nggak ikut di kameranya tadi ya. Ya. Persiapan menghadapi industri 4.0 dalam dunia pendidikan usia anak. Dan di sini yang mau kita sharingkan, yang jadi masalah, terutama khususnya di anak kami ya, Umi ya. Iya, halo. Ya, halo. Ya, terdengar jelas, Ayah. Iya. Jadi kan sini peran sekolah mengasah dan mengembangkan bakat generasi penerus bangsa. Iya. Dan kalau menurut Ayah Talita di sini yang harus dimiliki oleh anak Ayah Talita ini, dia kurang memiliki kemampuan dan keterampilan berkomunikasi. Oke. Nah, jadi terkendalanya mungkin Talita apabila ada soal ataupun tanggapan dari guru, ada yang terpendam gitu. Jadi untuk komunikasinya dan keterampilannya itu kurang gitu loh, Umi. Ya. Kalau yang lainnya aman ya? Yang lainnya tadi kan katanya salah satu ya, Umi ya. Kalau kebanyakan nanti yang lainnya protes juga. Oke, berarti yang pengen banget ditonjolin yang tadi. Jadi condongnya ke situ, kurang memiliki kemampuan dan keterampilan berkomunikasi. Jadi seperti kayak kayak kurang percaya diri, sedikit minder gitu loh. Jadi apa yang ada di diri Talita itu tidak tersalurkan atau tidak tidak terungkapkan gitu loh. Oke. Itu sampingnya Talitanya ya, ya? Karena saya belum pernah ketemu dengan Talita. Iya, ini Talitanya. Nah, Assalamualaikum Talita. Salam kenal sebelumnya. Salam Mi. Talita kelas berapa ya?
Kelas 4. Bunda Seli pernah ketemu, Ding. Soalnya nggak jelas ini di kamera. Ya, Bunda Seli udah ingat. Oke. Waktu itu pernah masuk kelas Talita. Kita pernah ada sesi cerita depan kelas ya, Talita ya? Ingat Iya. nggak? Ingat kan? Menurut Seli, Talita percaya dirinya, ya sama apa yang ayah katakan. Tapi dia sudah ada rasa ingin ayah. Dan kalau diasah, insya Allah bagus. Nah, kemarin ingat nggak Bunda Seli ngomong sama Talita dan teman-teman di kelas seperti apa? Kalau kalian pengen percaya diri, coba ngomong dulu di depan kaca. Nah, contohnya gimana sih? Halo, nama aku Talita. Usia aku sekian. Hari ini aku mau menjelaskan kepada kalian tentang cerita Nabi Sulaiman. Ngomong aja di depan kaca dulu. Gitu. Nah, mungkin ini sekalian Seli respon ya Ayah. Ini sharing aja. Kalau ada salah, Seli minta maaf. Ya. Yang jelas kalau untuk mengasah kemampuan berkomunikasi anak gitu, itu memang harus sering-sering latihan. Latihannya mungkin bisa diajak dialog sama ayah bunda, entah dialog apapun itu deh, isu-isu apa gitu yang mungkin bisa bikin anak-anak tuh tergugah dan mau berkomentar, atau mungkin membuat semacam permainan, di mana permainannya itu ayah bunda bercerita, terus nanti kamu ceritain balik ya tadi ayah cerita apa gitu. Nah, semacam seperti itu bisa dilakukan gitu karena peran sekolah mengasah dan mengembangkan bakat generasi penerus bangsa. Itu peran sekolah. Bagaimana sih bentuk aktivitasnya? Ya tadi seperti mengirimkan tugas di pandemi ini gitu ya. Nah, selanjutnya kita juga ada parenting seperti ini. Nah, diharapkan ada semacam kerjasama antara orang tua dan juga pihak sekolah untuk mengklik tombol on yang 5 ini tadi. Biasanya anak yang keterampilan komunikasinya sudah cukup baik, yang bagian kepercayaan diri, berpikir kritis, dan seterusnya, itu mulai hidup juga. Jadi bisa dimulai dari keterampilan berkomunikasi. Begitu. Terima kasih Ayah sebelumnya sudah kenal dengan anaknya. Iya. Itu luar biasa loh. Memperhatikan sekali berarti perkembangannya gitu kan. Pokoknya apresiasi banget untuk Ayah Talita. Talita harus bangga. Ayahnya keren. Malam ini ikut parenting dan ngasih tahu Talita kurangnya apa. Oke? Tepuk tangan untuk Ayah Talita. Ada ayah-ayah yang lain nggak nih? Oke, gitu ya Bunda ya. Kita next dulu karena masih ada slide yang lain yang harus di-sharing juga malam ini. Nah, ini seperti ini nih. Laptopnya kecapean, jadi Lola udah diklik next, dia masih aja nggak jalan. Nah, oke. Pendidikan 4.0 merupakan fenomena yang timbul sebagai respon terhadap kebutuhan revolusi industri 4.0. Jadi adanya revolusi industri 4.0 itu mempengaruhi pendidikan kita. Nah, di mana manusia dan mesin diselaraskan untuk memperoleh solusi. Artinya, anak-anak kita dituntut untuk menjadi pribadi yang bisa memberikan solusi, memecahkan berbagai masalah yang dihadapi, serta menemukan berbagai kemungkinan inovasi baru yang dapat dimanfaatkan bagi perbaikan kehidupan manusia modern. Ayah bunda, nanti ketika anaknya remaja atau dewasa, bersaingnya bukan hanya di dalam Indonesia aja loh, kita bersaingnya udah dunia, udah global saat ini gitu. Dan masalah kita adalah masalah dunia. Tahu nggak yang lagi in atau yang lagi hangat-hangat banget dibicarakan tentang masalah dunia saat ini tuh apa? Krisis iklim, di mana penebangan hutan itu udah liar, udah nggak tahu, udah nggak ngerti lagi ya. Nanti Sally kalau ngomongin lebih dalam penebangan hutan jatuhnya ke politik, ntar salah ngomong. Ya intinya penebangan hutan menyebabkan krisis iklim yang sangat buruk, sampah di mana-mana. Dan anak-anak kita lah yang dinanti-nanti nih, bisa nggak ngasih solusi, bisa nggak memecahkan masalah yang dihadapi. Seperti itu gitu. Nah, kalau sekarang masih SD, yuk mulai diajak berdiskusi tentang isu-isu yang tadi. Dampak industri 4.0 ada positifnya, ada negatifnya. Kenapa ada positif, ada negatifnya?
Misalnya nih tadi yang di awal Sally bilang, ketika anak diberdayakan oleh gadget itu dampak negatifnya. Tapi ketika anak memberdayakan gadget itu dampak positifnya. Memberdayakan gadget itu seperti apa selain jualan online Bunda Sally? Seperti misalnya dia melihat konten-konten pendidikan dan dia berani untuk memaparkan atau menceritakan kepada orang lain. Atau dengan HP, dia bisa menciptakan suatu produk atau kreativitas. Banyak ya kita lihat sekarang aplikasi yang gambar-gambar sketsa. Ketika dia memanfaatkan aplikasi itu dengan baik, artinya dia memberdayakan gadget. Tapi ketika hanya game, YouTube, nontonnya itu YouTube-nya ya game lagi gitu kan, ya udah itu diberdayakan. Jadi mulai dari sekarang yuk coba kita ambil lagi anak kita mulai selamatin lagi mereka gitu. Oke, di industri 4.0 ini yang terdampak juga adalah kesehatan mental, baik kesehatan mental orang tua maupun anaknya juga. Nah, di dalam dunia kesehatan masyarakat sendiri, Ayah Bunda, parenting itu merupakan suatu pondasi yang penting untuk terciptanya kesehatan masyarakat. Maka ketika parenting positif tidak tercipta, ya masalah kesehatan masyarakat akan membludak lagi gitu. Makanya kenapa ini salah satu jadi PR Sally dan teman-teman Sally juga gitu untuk sharing ke Ayah Bunda terkait tentang ini gitu. Kok bisa ya kesehatan mental ya, apalagi COVID ini gitu. Nanti bakal kita bahas di slide selanjutnya. Oke, slide perkenalan industri 4.0 udah selesai. Selanjutnya kita masuk bahan-bahan bakar apa aja ya yang bakal kita siapin untuk untuk menghadapi industri 4.0 ini sendiri. Sudah terlihat Ayah Bunda slide yang selanjutnya? Sudah, Umi. Oke, ini slide lanjutannya. Tadi yang seperti Sally bilang, kita udah tahu nih zamannya industri 4.0 seperti apa. Nah, ini Sally mau membahas fenomena dan kira-kira apa sih yang harus kita siapin. Mungkin saat ini malam ini kulitnya dulu. Kalau memang ada kesempatan, kita bisa sharing lagi lebih dalam untuk membahas setiap isi-isinya. Ngomongin kurikulum atau sistem pembelajaran di Indonesia, ini menurut Sally ya Bunda, kalau salah mohon maaf lagi gitu kan. Kita lebih cenderung ke arah yang klasikal, di mana fokus kita pada buku praktek, anak harus melakukan apa yang guru sampaikan, penilaian diberikan kepada anak berupa angka, dan anak harus meniru rata-rata seperti itu. Tapi alhamdulillahnya gitu, sudah banyak loh sekolah-sekolah yang sekarang sadar gitu, bahwasanya walaupun kita kurikulumnya bau-baunya seperti ini gitu, tapi ternyata kita harus loh punya semacam pembelajaran yang itu berbasis proyek. Untuk apa tadi? Untuk 5 yang tadi yang saya dijabarkan di awal. Kritis, inovatif, solutif, percaya diri yang tinggi, gitu, dan komunikasi yang baik. Ini fenomenanya ya. Kalau disuruh, ya udah rubah aja sistemnya Bun. Ya kita merubah sistem mulai dari diri kita sendiri aja deh. Kalau ngomongin sistem yang secara skala besar agak sulit sepertinya. Jadi lebih baik kita lihat ke dalam diri kita masing-masing aja. Nah, selanjutnya yang pengen saya tekankan, walaupun ini kalimatnya hanya pendek, tapi ini bermakna banget dan harus kita ingat. Every child is an artist. Artinya setiap anak, mereka memiliki nilai seninya sendiri. Alita dengan Andika, memang jenis kelaminnya berbeda. Dan mereka memiliki nilai seninya masing-masing. Itu antara laki dan perempuan. Sekarang kalau misalnya Andika dengan Faeza, sama-sama laki-laki. Tapi mereka
punya keunikan masing-masing. Faiza misalnya pintar berpidato, sedangkan Andika misalnya pintar melukis. Nggak ada bisa dibilang, oh pintaran Faiza ya, karena dia lebih bisa pidato. Soalnya Andika cuma bisa melukis. Nggak gitu. Soalnya beda. Melukis dengan pidato itu adalah komponen yang berbeda dan mereka sama-sama bagus. Ngomongin anak antar orang yang ibaratnya rahimnya beda gitu kan, tentu udah berbeda. Sekarang kita ngomongin anak ayah bunda semuanya. Misalnya punya anak 3, apakah bisa kita bilang, iya nih anak saya yang pertama ini loh lebih kritis daripada anak saya yang kedua. Mohon maaf ayah bunda, nggak bisa lagi kita bilang gitu. Anak yang pertama, anak yang kedua, mereka punya nilai masing-masing dan itulah ayah bunda yang harus mencarinya gitu. Kira-kira anak saya ini, yang anak pertama ini lebihnya di mana ya, kurangnya di mana ya? Yang kedua ini lebihnya di mana ya, kurangnya di mana ya? Karena Sally sih percaya ya, orang tua yang di sini, orang tua yang di SD Islam At-Tamam ini nggak mungkin membandingkan anaknya, tapi banyak di luar yang Sally temui ya membandingkan antar kakak dengan adik, dan adiknya tuh curhat ke Sally gitu. Waktu itu Sally main ke salah satu sekolah yang ada di daerah Jabodetabek. Jadi adiknya tuh sangat tidak percaya diri sekali gitu kan. Terus ngobrol-ngobrol sama dia dan ketemu titik poinnya bahwasanya di rumah dia selalu melihat kakaknya yang dibagus-bagusin sama orang tuanya. Kamu tuh yang nggak kayak kakak kamu. Dulu kakak kamu, aduh itu udah bikin mental anak down gitu loh. Padahal kita nggak tahu loh. Siapa tahu si adik punya sesuatu hal yang luar biasa juga gitu kan. Nah ini yang harus diingat. Bermain, belajar, berbasis proyek. Nah sekarang di masa COVID-19 ini mungkin ayah bunda juga sibuk ya dari mau bekerja melalui rumah WFH-nya gitu, atau mungkin ada kerjaan tambahan. Tapi apakah ayah bunda punya jadwal untuk bermain, benar-benar main sama anak-anak yang mainnya itu ada nilai belajar dan berbasis proyek? Walaupun anak-anak bilang anak saya asik dengan gadget, coba tengok dulu ayah bunda. Ketika ayah bunda mengajak mereka benar-benar bermain, apakah benar mereka asik dengan gadget? Kayaknya enggak deh. Semua anak itu, kita aja deh ngaca ke diri kita sendiri. Semua anak suka loh main sama orang tuanya. Kalau emang orang tuanya ngajak mainnya juga dari hati gitu. Nah, apakah sudah ada jadwal bermain, belajar berbasis proyek sama anak-anak ayah bunda? Misalnya nih, hari ini mamah mau masak ayam kampung gitu misalnya gitu kan. Kakak bantuin ya gitu. Motongin misalnya bawangnya, ini itu udah sama, udah kayak mainan tapi dia menghasilkan suatu produk gitu loh. Atau mungkin mainannya benar-benar mainan yang mainan tradisional tapi ayah ngasih challenge atau bunda ngasih challenge-nya itu berupa siapa yang nyampe duluan nanti dapat ini dapat itu gitu. Pernah nggak gitu? Atau mungkin gini, beberapa orang tua, bukan di Lampung ya bunda, tapi di Jabodetabek, curhat sama Sally seperti ini. Anak saya tuh nggak bisa lepas dari gadget bunda Sally gitu kan. Jadi gimana saya mau ngelarang dia gitu. Dan saya juga sibuk dengan pekerjaan saya gitu. Ya Sally nggak bisa ngomong soal pekerjaan dia, tapi artinya di sini adalah hanya bisa memberikan pilihan aja gitu. Ketika ayah bunda diberikan anak, berarti kan itu adalah sebuah amanah gitu kan, yang tidak kalah penting dengan pekerjaan juga. Insya Allah ketika Allah memberikan amanah itu, Allah memampukan ayah bunda sebenarnya untuk bisa mengatur antara kapan main dengan anak dan bekerja itu gitu loh. Dan ketika ayah bunda bilang dia nggak bisa, dia udah lengket banget sama gadget. Ketika ayah bunda melarang dia bermain gadget, apakah ayah bunda memberikan solusi juga permainan yang kira-kira melibatkan ayah dan bunda dengan dirinya? Atau hanya melarang jangan main gadget ya gitu doang? Ketika misalnya yang bilang jangan main gadget ya gitu doang, ya anak mau ngapain gitu? Bengong, nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Tapi kalau misalnya yuk nggak usah main gadget, ayah punya permainan seperti ini, pasti anak juga bisa teralihkan gitu. Dan untuk main gadget sendiri, kalau untuk anak-anak ya Sally sih menyarankan 1 hari 15 menit aja ya bunda, itu udah paling lama. Terserah main ya, main bukan belajar e-learning, bukan.
main, benar-benar main. Hanya 15 menit. Terserah itu mau YouTube-an kayak mau apa, tapi dengan konten yang kita pantau juga. Ngomongin tentang gadget, ini kayaknya harus ada sesi khusus, jadi mungkin sampai situ dulu gitu kan. Artinya bermain belajar berbasis proyek ini penting banget, harus jalankan. Nah, yang paling sederhana banget yang bisa dijadikan kerangka konsep ketika bermain berbasis proyek adalah kita menggunakan kerangka STEAM. Ayo, pasti ayah bunda udah deket banget lah, udah kerap sekali dengan STEAM ini gitu kan. STEAM ini kita jadikan sebagai kerangka acuan kita bermain belajar berbasis proyek sebagai melatih anak-anak kita berpikirnya secara kritis serta membangun cara berpikirnya logis dan sistematis. Kenapa? Karena di dalam STEAM itu ada unsur sainsnya, ada unsur teknologinya, ada unsur engineeringnya, ada unsur art atau seninya, dan ada unsur matematiknya. Maksudnya gimana tuh, Bu? Nah, maksudnya seperti ini. Misalnya, ayah, bunda mengajak anaknya hari ini proyeknya kita buat kue. Matematiknya 2 gelas tepung ya, taruh di satu mangkok, itu matematik ayah bunda. Matematik tuh nggak mesti 1 tambah 1, 15 kali 2, nggak mesti gitu. Ketika ayah bunda mengatakan sebuah takaran, itu matematik gitu. Dan anak tahu, oh 2 gelas tepung dicampur dengan 1 gelas sudah otak anak berpikir secara sistematis, walaupun terkesalnya tuh sepele dan simpel, tapi ini luar biasa untuk membuat rangsangan anak-anak kita. Di sini ada art juga. Artnya ngapain? Tadi ngadon, tapi ngadonnya secakep mungkin gitu, sebersih mungkin, dijaga lingkungannya biar nggak kotor. Engineeringnya apa? Engineeringnya lebih ke arah teknik. Bagaimana sih anak itu menggunakan sendok atau mungkin menggunakan cetakan, dan teknologinya di sini apa? Misalnya nih, pasti ya anak-anak di sini tahu TikTok semua. Di TikTok kan lagi heboh-heboh demo masak yang simple-simple kan. Boleh tuh dipakai TikToknya, lihat, oh hari ini masak misalnya apa, kulit ayam crispy misalnya gitu kan. Kayak gimana sih caranya? Itu sudah bermain dengan teknologi juga. Artinya teknologinya sebagai alat bantu dan sainsnya. Nah, sains di sini misalnya buat kulit 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 ayam crispy misalnya. Kulit ayam itu kandungannya apa? Coba deh, anak-anak di sini udah pada pintar loh, megang-megang internet. Bunda Seli tahu banget. Waktu itu pernah ada yang bawa HP ke sekolah dan alangkah lihainya jari-jarinya searching-searching, Masya Allah. Coba di-searching. Dengan kulit ayam. Atau mungkin gak usah anaknya, ya bundanya dulu. Kita mau buat kulit ayam crispy, kulit ayam Putus, crispy. Umi. Ya, sinyal ya, Bun. Oke, kita lanjut ya. Jadi kulit ayam crispy ini misalnya ada gizinya, lala. Bun masih kecil kok, bahasanya udah dewasa. Nah, ini ayah bunda. Yang kita biasakan sama anak-anak adalah kita ajak mereka berpikir secara realistis aja gitu loh. Jangan mentang-mentang anak-anak misalnya, ada anak yang nanya gini, kulit ayam itu emang ada gizinya ya bun? Adalah, emang apa gizinya bun? Aduh, nanti juga kamu ngerti kalau kamu udah SMA. Nanti juga kamu tahu kok kalau kamu udah gede. Ya, kalau ketika ada anak yang sudah bertanya seperti itu, ayah bunda harus bangga. Artinya ayah bunda juga harus berusaha untuk bisa menjawab sebisa mungkin. Kalau memang belum bisa jawab saat itu ya bilang aja, bunda juga kurang tahu, yuk kita cari tahu jawabannya. Gitu. Nah, dasar-dasar keterampilan STEM ini, yang pertama, anak kita harapkan mereka aktif bertanya. Yang kedua, ada masalah-masalah yang sengaja kita buat dan anak harus bisa melakukan penyelesaiannya. Yang ketiga, eksplorasi untuk mendapatkan solusi. Artinya anak diusahakan untuk mendapatkan bagaimana sih caranya menyelesaikan masalah. Kenapa ini Sally angkat topiknya? Karena saat ini kita lagi COVID-19, daripada stres di rumah diem-dieman aja, lebih baik kita buat proyek aja di rumah sama anak-anak gitu. Nah, ini bagus banget momen-momen COVID-19 ini kalau dimanfaatkan dengan baik,
anak-anak kita akan keluar dari pandemi itu jadi anak-anak yang wow gitu, kritis, mereka juga komunikasinya bagus, dan masih banyak lagi ketika memang kita memanfaatkan momen ini sebaik mungkin. Nah, guru dan orang tua harus terlibat dalam aktivitas anak. Ketika misalnya bu gurunya memberikan pelajaran berbasis proyek, jangan anaknya disuruh ngerjain sendiri ya bun, misalnya gini, tuh kerjain tuh. Terus ada anak yang kayak, ya aku maunya diliatin sama bunda gitu. Ah, kamu kayak gitu aja manja, masa diliatin sama bunda gitu ya. Nggak apa-apa diliatin aja, tapi jangan banyak membantu kalau dia memang nggak butuh banget bantuan gitu. Karena emang ada anak-anak yang drama juga ya, dia pengennya bundanya yang kerjain. Itu kita jangan ke bawah suasana juga, Bun. Jadi emang harus dilihat apakah anak ini memang benar-benar butuh bantuan atau memang dia hanya ingin mencari perhatian. Nah, maka itu harus kita sikapi sesuai dengan keadaannya mereka. Satu lagi tentang inquiry. Jadi inquiry ini pembelajaran yang menitik beratkan pada proses pemecahan masalah. Lagi-lagi pemecahan masalah. Karena apa Bunda? Saat ini masalah selalu ada. Yang kita butuhkan apa? Solusi sama pemecahannya, bukan nambahin masalah gitu kan. Nah, ketika misalnya kita semua bisa melakukan pemecahan masalah dengan baik gitu. Nah, ini cikal bakal generasi kita nanti yang bakal menyelamatkan bumi ini istilahnya kalau udah ngomongin global. Sehingga peserta didik harus melakukan eksplorasi berbagai informasi agar dapat menentukan konsep mentalnya sendiri. Konsep mentalnya sendiri. Artinya anak nggak ikut-ikutan orang. Misalnya gini, TikTok kontennya juga joget gitu ya Bunda ya. Apa ya lagunya apa ya, saya juga nggak tahu, nggak hafal, yang mungkin kata-katanya tuh nggak pas gitu kan. Dia harus bisa tahu konsep diri dia. Aku bukan tipe yang ikutan joget-joget kayak gitu dan aku nggak akan terpengaruh walaupun teman-teman aku challenge untuk ngelakuin gerakan itu gitu. Tapi aku punya konten yang memang aku sukai. Misalnya membuat bangunan-bangunan dari lidi atau dari apa, seni yang melibatkan seni atau proyek. Itu konsep diri dia yang kuat, dia nggak akan terpengaruh. Dan dari hal kecil seperti itu, modal utama untuk nanti dia menghadapi perkembangan zaman saat dia dewasa nanti. Nah, dengan mengikuti petunjuk pendidik berupa pertanyaan yang mengarah pada pencapaian tujuan pembelajaran. Harapannya ya dari sesi pertemuan malam kita ini, nanti bu guru SD Islam Atama, bapak gurunya, Umi Abinya akan membuat suatu pembelajaran berbasis proyek nih. Ayo Bunda nggak kaget lagi gitu ketika misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang memang anak itu harus berkreasi dan melibatkan pikiran mereka yang secara kritis gitu. Dan Bunda Seli juga melihat ya beberapa minggu ini ketika Bunda Wiwin bukan Zoom meeting, video call beberapa anak yang menjadi tutor tahfiz. Masya Allah. Mereka belajar untuk menjadi pengajar. Itu luar biasa sekali gitu. Nah, di sini yang saya lihat keterlibatan orang tuanya juga luar biasa banget. Keren banget pokoknya wali murid SD Islam Atamam ini luar biasa, keren-keren banget. Tergantung anaknya ada bakat dan minatnya di mana gitu. Masya Allah ya, dan itu sudah terlihat loh komunikasi yang sudah mulai muncul, pikiran-pikiran kritis mereka yang sudah mulai aktif, terlihat banget saat mereka mengkoreksi temannya yang salah, dalam artian misalnya naknya kurang panjang gitu kan, itu luar biasa. Mungkin ayah bunda di rumah bisa seperti itu, murojaah bareng-bareng gitu. Nah, yuk Talita coba simak Bunda nih bacaan yang salah bagian yang mana ya? Kalau Talita bisa bilang, nunnya kurang panjang Bunda, wow, keren banget gitu. Dan nggak apa-apa, kita sama-sama belajar gitu kan. Oke, ngomongin berbasis project, Luspart ini yang saya perhatikan ya, bukan hanya untuk anak TK ternyata, tapi Luspart ini sampai ranah perguruan tinggi juga. Jadi Luspart, bahan yang dapat dipindahkan, dibawa, digabung, dirancang ulang, dipisahkan, dan disatukan kembali dengan berbagai cara. Kalau ayah bunda mau menciptakan mainan berbasis proyek, pembelajaran berbasis proyek, pakailah bahan-bahan Luspart. Bahan-bahan Luspart itu kayak apa? Koran bekas, kardus bekas,
lidi gitu. Buatlah apapun yang memang anak itu mau buat. Misalnya anak mau buat pesawat, silahkan Bunda, nggak apa-apa. Buatlah pesawat dari bahan-bahan bekas tadi. Apa sih yang kita dapatkan hikmah dari bahan-bahan bekas yang disebut Luspar tadi? Anak akan terbiasa melakukan pemecahan masalah dan kreativitasnya itu terasah. Selain itu, ketika dia membuat suatu produk, dia akan membutuhkan konsentrasi. Disinilah konsentrasi anak diasah. Lalu ada motorik halusnya, motorik kasarnya, pengembangan bahasanya, seninya, logika berpikir. Jadi ketika ayah bunda punya anak di rumah yang dia suka ngerucak-ngerucuk bahan-bahan bekas, itu harus bangga ya ayah bunda dan didukung kalau bisa. Gitu. Sekarang nih banyak yang jual konektor masker dari rajut. Nah, ini kalau dilihat-lihat ya bunda-bundanya juga mainan Luspart gitu bahasanya gitu, atau bahkan ada sekarang yang pakainya apa ya kemarin bahan yang bisa didaur ulang deh intinya, produk-produk yang bisa bahan daur ulang. Artinya bukan anak TK aja yang main ini gitu. Jadi silahkan ayah bunda sambil anggap-anggap aja refreshing sama anak-anak di rumah, yuk mainan berbasis proyeknya gitu. Oke, sekarang ini inti dari pembahasan Industri 4.0. Kita bakal membahas tentang multiple intelligences. Multiple intelligences ini ayah bunda harus benar-benar tahu anaknya ada di tingkat mana yang paling tinggi dan mana yang paling rendah. Kalau tadi Sally bilang berpikir kritis, percaya diri, komunikasi, itu hanyalah modal dasar. Tapi kalau dari modal si anak yang dibawa oleh tubuh dia, itu multiple intelligences. Multiple intelligences itu apa? Ya bunda, itu adalah kecerdasan majemuk atau kecerdasan ganda. Jadi setiap anak, setiap manusia, ayah bunda, anak-anak, memiliki multiple intelligences yang berbeda-beda. Ketika dihadapkan dengan suatu masalah, ayah memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan masalah itu. Dan bunda ketika dihadapkan dengan masalah yang sama, punya juga cara tersendiri untuk memecahkan masalah itu. Dan caranya berbeda. Begitupun dengan sang anak. Itu yang disebut dengan multiple intelligences. Dan kabar buruknya, ayah bunda, ketika nanti anak-anak kita remaja, tadi di awal udah dibilang masalah, kita punya masalah banyak di bumi ini, dan anak kita yang terdampak, gak usah jauh-jauh deh, COVID-19 aja udah nimbulin banyak masalah gitu kan. Bagaimana multiple intelligences ayah bunda dan anak-anak bekerja? Ada yang suka marah-marah, ayahnya, berarti dari segi interpersonalnya kurang, bisa jadi. Communicating and reading people, jadi lebih ke arah cara dia berkomunikasi antar orang lain. Bisa kok diperbaikin interpersonalnya dengan cara apa? Ada tekniknya. Sekarang misalnya ada anak yang dia itu kurang peka gitu. Misalnya ada orang yang kesulitan. Dia menganggapnya ya udahlah nanti dia juga bisa nyelesain masalahnya sendiri, tapi dia nggak ada tergerak untuk peka untuk membantu atau menawarkan bantuan gitu. Bisa jadi intrapersonalnya yang kurang gitu. Dan semua ini intrapersonal, naturally, spatial, musical, logical reasoning, interpersonal, bodily kinesthetic, linguistik, bahkan ada lagi nanti macam-macamnya, otak kanan, otak kiri, kemudian otak depan, otak belakang gitu. Itu semua bahasnya di multiple intelligences dan nggak saya bahas malam ini karena apa? Karena panjang penjelasannya. Dan mungkin ada pengkajian lebih lanjut juga untuk ayah bunda untuk melihat anak-anaknya. Kira-kira apa yang kurang, apa yang harus digali lagi. Dari obrolan-obrolan kita ini mungkin banyak apa ya? Ada mungkin ada, tapi nggak. Insya Allah sih wali murid SDI Sarmat Tamam nggak kayak gitu ya. Ada yang mungkin menganggapnya kayak ya emang tahu lah ini tahu gitu. Nah, cuman maksudnya dilaksanain nggak gitu, udah mengkaji anaknya belum, nggak usah jauh-jauh deh mengkaji anak, mengkaji diri sendiri aja udah belum gitu. Dan inilah waktu kita COVID-19 lagi banyak di rumah, ini kesempatan yang baik banget loh untuk kita ngeksplor diri kita sendiri dan anak-anak. Oke, ini Sally mau nunjukin format pendidikan di Eropa sama di Indonesia. Ya sebenarnya nggak di Eropa aja, ini kalau saya lihat-lihat dan nanya-nanya sama teman-teman,
yang mereka kuliah di sana gitu di luar. Jadi pendidikan di luar negeri sama di Indonesia itu sangat jauh banget polanya gitu. Kalau di Eropa atau di luar negeri, anak usia dini atau yang sekolahnya tingkat taman kanak-kanak, yang ditonjolin itu bukan calistung ayah bunda, mohon maaf, tapi manajemen dirinya gitu. Kalau di Jepang, anak TK itu dididik harus bisa membeli tiket kereta sendiri. Itu dalam 2 minggu pertama mereka sekolah. 2 minggu atau mungkin kebijakan sekolahnya masing-masing ya, diharapkan mereka bisa naik kereta sendiri. Dan memang tingkat kriminalitas di negaranya memang rendah gitu. Kalau di sini belum apa-apa, di depan gerbang aja ada penculikan anak gitu. Ya itu juga memang PR kita gitu. Tapi artinya kalau dilihat lagi dari sistem anatomi atau fisiologi tubuh manusia, memang anak-anak itu dalam masa taman kanak-kanak, manajemen dirinya loh yang harus dikuatkan. Bahkan ada di salah satu negara maju, mereka nggak ada sama sekali belajar anak TK-nya. Datang itu cuma main, tapi mainnya misalnya nih, kita hari ini ke kebun stroberi untuk memetik buah stroberi ya gitu. Dan itu kamu mau jatuh, ya udah jatuh aja, nggak boleh nangis gitu. Kalau kamu ngomongin kesulitan, kamu harus cari tahu sendiri bagaimana cara mengatasi kesulitannya gitu. Dan itulah yang dijadikan pembiasaan anak-anak di sana. Kita masuk ke SD. SD lebih ke arah eksplorasi lingkungan. Jadi kalau tadi di TK dia lebih melihat ke dalam diri dia, kalau di SD dia sudah melihat antar interaksi dengan sosialnya. Misalnya, sering nih waktu itu Bunda Seli main ke SD, tiba-tiba istirahat ada yang nangis aja, atau ada yang udah jambak-jambakan aja kan. Terus tanya, kenapa itu udah jambak-jambakan? Iya nih, aku kan gak sengaja nyenggol, dia malah gebuk aku, ya udah deh aku bales, Masya Allah gitu. Nah ini eksplorasi lingkungannya gitu kan yang harus kita tingkatkan juga. Di samping untuk SD memang dia udah ada kurikulum sendiri. Nah ya Bunda gitu, inilah ayah bunda untuk di rumah, di lingkungan keluarga, coba anak-anaknya dilihat eksplorasi lingkungannya seperti apa, gitu kan. Ada lagi nih yang unik, tapi bukan di Lampung ya. Waktu itu anak yang berantem, orang tuanya ikutan berantem, kan lucu jadinya. Jadi si anak nangis, terus dia ngadu sama mamahnya marahin si anak itu yang gangguin temennya. Mamahnya yang itu kagak terima gitu kan. Jadi mamahnya yang berantem gitu. Anaknya mah udah baikan gitu kan. Jangan-jangan eksplorasi lingkungan mamahnya nih yang kurang gitu kan. Nah, makanya kita kalau mau ngomongin anak ya lihat juga ke diri kita sendiri gitu kan. SMP, menemukan bakat atau passion. Nah, ini uniknya ya Bunda, ada beberapa orang tua yang dia itu mengharuskan kamu harus jadi musisi. Ya, padahal anaknya sukanya matematika gitu. Ya kan nggak ketemu gitu loh. Passionnya apa, itu yang kita dukung gitu. Kalau di Korea ya, kalau nggak salah di Korea Selatan. Bahkan dari TK loh, anak-anaknya itu sudah mulai dicari sama orang tua bakatnya apa. Dan dari TK sampai mereka perguruan tinggi, itu mereka disekolahkannya yang fokusnya benar-benar ke bakatnya. Misalnya, mau jadi pianis. Dari TK anak-anaknya udah pianis mulu, walaupun mereka ada pelajaran umumnya gitu. Kalau Indonesia luar biasa, Masya Allah ya, semuanya kita pelajarin gitu. Nah, makanya kalau Olimpiade, Indonesia sering menang gitu. Karena dia belajar semuanya, tapi giliran dikasih project buat alat apa gitu. Yang kayak Habibie jarang gitu kan. Ya termasuk Sally lah. Sally nggak bisa, ternyata ini ya, nggak bisa juga membuat sesuatu apa-apa gitu kan bahasanya kalau Sally mengukur diri Sally sendiri gitu kan. Dan ketika kita bercengkrama atau bersosialisasi dengan orang-orang di luar sana, Masya Allah, kardus aja bisa jadi teknologi gitu loh. Nah ini yang harusnya mulai dari sekarang nih, karena kita tahu ya sekarang industri 4.0, nggak tahu nih beberapa tahun kemudian jangan-jangan udah 10.0. Aduh itu kayak apa lagi tuh, dunianya kan nggak ada yang tahu. Makanya dari sekarang mulailah temuin tuh tingkatan anaknya di mana. SD berarti eksplorasi lingkungannya harus dilihat dan diperhatikan. SMP baru passion sama bakat diarahin. SMA, nah bayangin SMA mereka sudah merancang karir dan masa depan. Makanya kenapa untuk bebas istilahnya
bebas finansial ya gitu. Anak-anak di luar negeri sana gitu lebih maju daripada kita. Karena apa? Mereka udah mulai merancang karir loh di usia SMA ini gitu. Bahkan orang tua itu ada yang sudah memberikan modal. Saya kasih kamu 10 juta, terserah kamu. Mau kamu apain? Kalau uangnya habis gitu aja ya udah. Tapi kalau misalnya kamu bisa membuat suatu hal yang memang itu menjadi menghasilkan bahkan menjadi bisnismu, luar biasa. Memang orang tuanya mendanainya seperti itu di usia-usia SMA. Dan yang terakhir itu di kuliah. Di umur-umur kuliah ini gitu kan. Manusia itu, kita bukan nyebutnya lagi anak, manusia itu sudah membangun dan mematangkan core skill dirinya. Gitu. Jadi apa yang ada di dalam diri dia itu udah tinggal dia matengin gitu. Nggak bingung lagi dia kuliah lulus nih dapat gelar, duh kerjanya ngapain ya gitu, malu kalau misalnya nggak pakai seragam kerjanya, misalnya gitu ya, ada yang berpikir gitu kan. Mereka di sana udah nggak gitu lagi gitu, mereka udah tahu aku bakatnya main piano, ya udah gitu, gimana caranya ya improvisasi piano yang bagus, aku bakatnya memang di dunia kedokteran gitu, gimana caranya ya supaya aku tuh bisa menemukan vaksin, bukan mengobati lagi tapi menemukan gitu bahasanya gitu kan. Yang kita harapkan anak-anak kita nantinya seperti itu gitu. Nah, sekarang kita lihat di Indonesia. Benar atau salahnya silahkan ayah bunda aja yang menilai gitu ya. Kalau di Indonesia, TK belajar ujian. Oh, orang tuanya nuntut cari tuh, ujian masuk SD. Kan lucu gitu. Ada ujian masuk SD, tapi kan ujian masuk SD-nya cuman ini aja Bu Seli, ngeliat dia kematangannya. Tetap aja judulnya ujian gitu loh. Nggak ujian sih, cuma wawancara. Ya sama aja kalau anak kita tanya gitu kan bahasanya. SD belajar ujian lagi. Iya dulu Seli ngerasain tuh pernah ada di fase yang Ya Allah gitu kan. Jadi selama 6 tahun sekolah di SD gitu. Gimana caranya supaya lulus dari gitu. Itu jadi orientasinya itu gitu. Nah, terus SMP belajar ujian lagi gitu kan. Belajar ujian gimana caranya supaya masuk SMA favorit gitu. Nanti SMA belajar ujian lagi, kuliah belajar, nanti ujian lagi gitu, untuk dapat kerjaan ujian lagi gitu kan. Nah, itu untuk di Indonesia. Nggak salah juga makanya kenapa kita itu orientasinya selalu ke nilai ya, bukan ke proses. Walaupun sekarang udah mulai bergeser nih, banyak kok orang-orang kita di Indonesia yang sudah melirik proses juga gitu. Ketika kita ngobrol dengan perusahaan-perusahaan besar gitu, walaupun mereka sudah melihat alma mater orang ini bagus, tapi pada saat wawancara dilihat tuh multiple intelligences-nya kurang gitu, ya udah percuma IPK tinggi gitu, tapi itunya kurang karena ada wawancaranya tadi gitu. Itu yang Sally rasain juga ketika Sally ada di Jabodetabek ya, soalnya Sally kan kalau di Lampung masih jarang juga di sini gitu, jadi kurang tahu lah kalau situasi di Lampung. Seperti itu ayah bunda gitu. Nah, ini gitu. Ini menjadi harapan Sally sendiri adalah menjadi rangsangan untuk kita semua terhadap anak-anak kita di masa COVID ini, bagaimana kita memanfaatkan keadaan yang serba salah ini menjadi suatu anugerah gitu. Di rumah aja, kurang-kurangi stresnya, tapi kita bisa buat anak kita lebih berkembang gitu. Nah, ada apa ya, kalau Sally itu sekarang ada wali murid, tapi bukan di Lampung lagi. Jadi Sally itu dapat curhatan dari temen di Jabodetabek. Dia nggak mau nyekolahin anaknya dulu gitu. Dan dia nggak takut kalau misalnya anaknya itu ketinggalan sekolahnya gitu kan. Itu anaknya kalau nggak salah masih kelas 1 SD. Kenapa kata dia? Karena dia rasa anaknya harus sekolah pengembangan diri dulu gitu. Wow, pikirannya dalam hati Sally gini, jarang banget ini Sally nemuin yang kayak gini gitu loh. Karena apa? Karena apa Sel gitu? COVID ini gitu, anak aku tuh kurang interaksinya dengan sosialnya gitu kan. Nah, di sini aku pengen ikutan kelas-kelas yang memang isinya itu mainannya project semua gitu. Ya aku pengen dia benar-benar produktif di COVID ini, tapi dia nggak stres kayak gitu. Oke, bagus gitu kan, karena memang sekolahnya gitu, di sekolahnya itu menurut si teman saya ini mungkin kurang untuk pengembangan dirinya gitu. Nah ayah bunda gitu, yuk coba sekarang temuin kira-kira anak-anak ayah bunda itu saat ini kurangnya apa dari 5 komponen yang tadi Sally sharing.
percaya diri, komunikasinya, terus inovatif, solutifnya, terus udah gitu, yang tadi saya sebutin, nanti ini materinya saya bagikan, terus nanti kita kalau ketemu kita sharing lagi. Itu kira-kira apa sih yang mau digali? Nah, sebelum ngomongin anak-anak, ayah bunda tentunya juga melihat ke dirinya masing-masing. Dari saya apa yang belum gitu. Ya kalau Sally mungkin Bunda Sally enak, belum pernah ngerasain punya anak gitu kan. Jadi nggak tahu stresnya kami yang udah punya anak ini gitu kan. Iya Bun gitu. Tapi kita punya takaran masalah yang berbeda-beda kok gitu. Sally juga sebagai anak dan posisinya yang harus sudah mulai belajar dewasa juga di situasi seperti ini gitu. Juga ada tantangannya sendiri gitu kan. Begitupun dengan ayah bunda gitu. Dan saya melihat ada kok orang tua yang berhasil di situasi COVID ini, dia sudah menerima keadaan COVID-19 ini dengan segala macam konsekuensi pembelajaran yang menyebalkan, tapi karena dia menerima, dia punya strategi untuk bagaimana ya menyelesaikan masalah rumah tangganya dan anak-anaknya tidak terbengkalai gitu. Dan dia berhasil gitu. Itu saya sudah menemukan buktinya gitu. Makanya kenapa Sally percaya dengan ayah bunda di sini pasti bisa. Dan ngomong-ngomong soal pendidikan karakter ayah bunda di di masa pandemi ini, jangan lupa pendidikan karakter juga nomor 1 dan itu kita harus berangkatnya dari rumah kita. Artinya dari ayah bunda mohon kiranya untuk pendidikan karakternya ditingkatin gitu. Di sini ada bu guru SD sama Atamam juga ya. Ada titipan dari Bu Wiwin, katanya pembelajaran berbasis proyek mungkin lebih ditingkatin lagi. Kemarin ngobrolnya gitu. Nah, kan Sally udah kasih tahu di sini. Jadi kalau ada orang tua yang melihat loh, pembelajarannya ada ngebuat ini ngebuat itu misalnya gitu kan. Ya itu karena kita pengen memfasilitasi anak-anak kita di masa COVID ini nggak kehilangan dengan komponen-komponen yang udah disebutin tadi gitu ayah bunda. Nah, mungkin dari Sally segini dulu. Ada ayah bunda yang mau sharing atau mungkin bertanya silahkan. Sally juga sama-sama belajar kok bunda kita di sini. Ada yang mau sharing? Mumpung masih ada waktu. Nanya apa? Coba nanya. Nanya enggak? Oke, kalau nggak ada, Bunda Sally nih mau nanya sama anak-anak yang ada di layar ya. Ada yang main coding nggak? Teman-teman di sini ada yang main-main aplikasi coding nggak? Kan banyak tuh sekarang aplikasi coding anak-anak. Talita nggak Umi ya? Coding itu apa? Coding itu apa? Oh, berarti ini ya. Coding itu jadi misalnya kayak ada objek itu di handphone, ada aplikasinya, objeknya diem, terserah kita nanti ada kode-kodenya, ada cara-caranya gimana misalnya si objek itu bisa gerak. Jadi misalnya kucing nih, kucing tuh nanti bisa nyanyi, bisa lompat-lompat gitu. Nah itu pakai coding gitu. Ada yang udah main belum? Aplikasi nggak ada. Ya, Sufia main Umi. Ada Umi. Siapa tadi yang udah main? Sufia. Sufia udah main coding? Iya, dia kadang-kadang pakai HP ininya, bunda. Masya Allah. Ada Sufianya, Bun. Ini wali murid RA Tamam ya, Bun. Iya. Gimana kode ya? Apa namanya? Nggak ada Umi lagi. Oke, teman-teman yang lain tuh, Sufia kelas 2 ya, Bun, sekarang ya, Bun? Iya, kelas 2. Kelas 2 udah mulai main coding. Wow, luar biasa. Iya, Jadi ayah bunda, ini boleh deh nanti setelah dari sini coba deh dilihat cari-cari ininya ya, infonya tentang coding itu. Itu daripada main game, lebih baik coba disuruh ngotak-ngatik
permainan coding itu. Nanti selain Sofia ada yang main coding? Enggak. Kakaknya Hamdan. Kami Duolingo. Apa? Afika Duolingo. Afika Duolingo. Oh iya. Selain itu siapa lagi yang main coding? Bunda Sari pengen tahu ini yang Sofia main codingnya kayak gimana. Nanti deh boleh deh kapan-kapan ngobrol sama Sofianya ya Bun. Nih Bunda, nggak apa-apa nih Sari kenalin ada coding untuk anak. Jadi sekarang kan mainnya teknologi. Nah, masalah dunia perkodingan ini gitu, ini tuh bakal jadi modal besar untuk anak-anak kita dari segi merangsang ininya, otak mereka terkait kreativitas, inovatif, dan lain-lainnya. Karena itu mainannya emang benar-benar kayak ngerancang, tapi dia tuh lewat aplikasi gitu. Tadi yang saya bilang, contohnya kucing yang tadinya diem aja, kucing tuh bisa nari-nari, bisa lompat-lompat, kalau misalnya udah dikasih programnya gitu. Kesa, coba Kesa. Aku bisa sendiri juga. Kalau itu nanti coba dimainin ya Bunda ya. Dilihat-lihat tuh aplikasi coding untuk anak banyak banget. Nah rencananya insya Allah tapi nggak lihat keadaan juga gitu. Karena kan coding itu pakai handphone dan kuota juga gitu-gitu. Pengennya sih SD Islam Atamam ada main coding nanti gitu sama Bunda Seli, tapi belum bisa janjiin juga kapan waktunya. Nah makanya Bunda Seli nanya dulu, di sini udah ada yang main coding belum? Kalau udah ada yang main coding, Bunda Seli mau main dulu sama yang udah main coding. Nanti kalau misalnya udah main sama yang udah main coding, baru sama teman-teman yang belum pernah main coding sama sekali gitu. Terus ntar kecanduan. Enggak Bun, jadi kalau coding, ini bedanya coding dengan games. Kalau games itu kan udah di-coding sama orang lain, udah diprogram nih, kita tinggal main aja. Kalau coding kita yang nyiptain gitu. Kalaupun misalnya dia ngotak-ngatik coding itu nggak berdampak buruk yang gimana-gimana, asalkan dianya bisa mengikuti dan memang dibatasi juga waktunya Bun. Tadi yang saya bilang main gadget untuk anak-anak kalau dari Sally sehari 15 menit aja. Jadi main coding 15 menit nggak masalah. Daripada nonton YouTube, maksudnya nonton YouTube yang game lagi ya, kan Mobile Legend nih. Nanti YouTube-nya Mobile Legend lagi ya kan. itu lagi gitu. Ya udah berarti baru Sofia ya yang baru kita tahu. Nah, ya Bunda boleh tuh tengok-tengok aplikasi coding untuk anak. Nanti coba dikenalin anaknya, itu bagus untuk merangsang otak anak-anak kita. Dan siapa tahu ada anak-anak kita di sini yang buat produk teknologi dari coding itu sendiri, kita nggak ada yang tahu loh. Games itu kan dimulai dari codingan gitu. Nah itu yang mau saya kasih tahu juga gitu. Mungkin malam ini sampai sini dulu. Kalau memang nanti ada parenting lanjutan, pembahasannya lebih ke multiple intelligences dulu. Jadi codingnya Umi. Kenapa Bunda? Nanti ditunggu codingnya. Insya Allah, semoga semuanya mendukung perangkat dari anak-anak, dari Sally dan sinyalnya juga gitu. Caranya gimana, Mi? Itu berbentuk aplikasi apa gimana sih, Mi? Aplikasi, Pak. Nanti coba Sally kirimin, ada yang berbayar juga soalnya aplikasinya. Nanti coba dicariin yang gratis dulu. Itu link aplikasi codingnya. Boleh nanti dibuka-buka ya. Di otak-atik aja. Di otak-atik aja, Maya. Bunda juga nggak apa-apa otak-atik aja. Gak bakalan ini kok. Gak bakalan rusak satunya. Bukan, aplikasinya itu di-download dulu gitu apa gimana? Ada yang di Play Store di-download, ada yang dia di website. Gitu. Coding gitu ya. Biasanya itu dari luar, itu dari dalam negeri ada sih beberapa. Tapi yang banyak itu dari luar, memang produk dari luar negeri. Jadi bentuknya salah satunya, Umi. Oke, ntar ya Pak. Ini coba kita buka di internet dulu. Umi sebentar nih. Itu coding. Sebentar ya, di searching dulu ininya, biar bisa keluar di ini
Di apa? Di share screen-nya. Nah. Ini suara nggak? Suara lah. Meran. Aja. Ada ngechat ya. Ada ngechat. Ya benar. Ada orang ngechat. Itu codingnya ya Umi. Iya. Coding. Cocok. Itu pakai gel. Kayak Ada aja yang aplikasi belajar. HP. Sangat. Nah, kelihatan nggak ya share screen-nya? Kelihatan. Oke. Mungkin kalau mau dibuka aplikasinya sekarang, laptop Sally ini kan agak lola ya Bunda ya. Kan ini batasnya sampai 20-30 tadi dikasih tahu sama pihak yayasan pertemuan kita. Nah, ini ketik aja gini dulu, coding untuk anak. Mungkin ayah Bunda sebelum buka aplikasinya boleh buat jurnal atau riset kecil-kecilan. Apa sih manfaat coding untuk anak itu gitu? Bagaimana sih cara mainnya? Mungkin bisa dibaca itu dulu. Nanti kalau untuk aplikasinya kayak ada namanya Coding Bee. Nah, di Coding Bee itu ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Permainan codingnya tuh kayak gimana gitu. Ada juga yang gratis, jadi nggak usah kita daftar terus berbayar, ada kok. Nanti itu dikirimin. Yang penting sekarang ayah bunda tahu dulu coding itu apa, coding untuk anak itu manfaatnya gimana, cara mainnya tuh kayak apa, bagus atau enggak. Kalau menurut ayah bunda bahaya buat anak, ya udah nggak usah. Tapi kalau menurut ayah bunda baik untuk anak, ya udah yuk kita main coding gitu. Recommended. Recommended ya bunda. Iya gitu. Sekarang saya minta ayah bunda buat jurnal atau googling kecil-kecilan deh tentang coding untuk anak itu kayak apa. Soalnya coding itu ada tingkatan usianya, ada untuk anak SMP, anak SMA, kuliah gitu. Oh, itu bukannya bersama-sama gitu ya, Mi? Maksudnya apa? Ada yang sama-sama, ada yang sendiri. Nah, karena kita mau pakai yang gratis, itu nanti lewat layar lewat HP masing-masing. Terus nanti mungkin bisa di videoin hasil coding dia kayak apa gitu. Jadi coding untuk anak yang seperti apa tuh, Mi? Tadi yang saya bilang, ini ada yang kalau ngebuka laptop Sally lagi nggak support karena lagi gitu. aplikasi. Tadi salah satunya coding yang ini mana ya ntar coding aplikasi. Ini yang lewat website ya Bunda ya. Kalau lewat yang Play Store juga banyak kok. Enternya sampai kuat bener. Iya, ininya agak enternya agak macet. Nah, ini kalau misalnya ya Bunda mau lihat-lihat dulu. Ada aplikasinya, bacanya tuh yang ada kode Spark Academy ini. Coba dibuka. Kira-kira berbayar atau gratis? Kalau berbayar buka aja. Nanti dengan sendirinya bisa kok. Like Bot Island. Ini nama-namanya Tinker, Screenplay gitu-gitu. Cuman sebelum buka coding, saya minta kayak Bunda dulu untuk buat riset kecil-kecilan. Coding untuk anak itu manfaatnya apa? Terus kemudian cara bermain dan mengasah otaknya itu kayak gimana gitu. Karena kalau untuk aplikasi nanti deh mainnya kita main bareng-bareng. Tuh. Yang mana Umi punya? Oke. Udah waktunya. Nah, itu sedikit informasi dari Sally. Sebenarnya nggak diawasin juga coding ini kalau anak yang doyan coding, ini kok nggak perlu guru bahasanya. Ini kan karena Sally merangsang untuk main coding, ngajak main coding gitu. Makanya ya ayo gitu main coding bareng Bunda Sally gitu kan. Nanti kalau misalnya udah main sendiri nggak apa-apa. Dengan durasi waktu ya 15 menit aja, nggak usah lama-lama sehari megang gadgetnya. Kasihnya.
Itu ya Bunda ya, silahkan ya buat riset kecil-kecilan tentang coding untuk anak, dari pengertian apa coding itu, manfaatnya, terus bagaimana cara kerjanya untuk otak anak seperti apa, baru nanti kalau emang merasa itu aman buat anak, ya silahkan, nggak apa-apa dimainin. Mungkin sampai sini dulu Ayah Bunda perjumpaan kita. Insya Allah kalau misalnya jumpa lagi, kita bakal bahas multiple intelligences. Untuk codingnya nanti ditunggu aja kabarnya ya. Nanti Bunda Sally cariin aplikasinya yang gratisan dan mudah dipakai untuk anak-anak yang baru mau mulai main coding. Gitu. Oke Ayah Bunda, mohon maaf ya kalau Sally ada salah kata dan kemalaman juga ini. Iya, kami maafkan. Ya Umi. Iya, makasih ayah-ayah yang sudah ikutan parenting. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Umi. Bunda-bunda juga yang udah stay tune dari awal sampai akhir. Makasih banyak. Dan Sally akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya. Ya Umi. Dia tidur ya. Ya Umi. Di end meeting ya. Ya Umi.